Hey, sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Terima kasih. Sebuah kisah adidayanya sebuah ponsel kala itu. Saking adidayanya, bahkan dianggap mampu mendominasi semua pasar dalam dekade ke depan. Namun tampaknya ekspektasi itu kian kabur, hingga klimaksnya pun terjadi. Seakan kabut senja bersemayam di kantor pusat Nokia di kota Helsinki, Finlandia kala itu. Tak ada yang menyangka, bagaimana tidak, dalam sejarah pembangunan handphone, brand Nokia sampai dicap sebagai brand sejuta umat. Namun sayangnya, Nokia malah tersingkirkan, di mana hari-hari itu kita dapat menyaksikan robohnya Nokia dalam panggung industri ponsel global di banyak negara. Pasar-pasar Nokia jatuh bertumbangan. Dan pada akhirnya, dalam 3 tahun saja saat itu, saham Nokia anjlok hingga 80%. Yang jelas ini sama saja dengan kehancuran. Hingga pada akhirnya CEO Nokia, yaitu Jorma Ollila, mengumumkan persetujuan akuisisi Microsoft terhadap Nokia. Dengan sedih ia sempat berkata, Kami selalu berpegang teguh pada visi dan misi kami selama bertahun-tahun. Sebuah visi misi yang membawa kami merajai semua pasar dunia. Tapi saya tidak tahu kenapa kami semua justru kalah. sebuah kalimat yang mengharukan, yang menandakan berakhirnya ponsel Nokia saat itu. Berkaca pada hal itu, mungkin kita akan bertanya-tanya, apa yang salah? Bagaimana mungkin Nokia yang begitu jayanya malah menjadi pecundang? Tidak ada yang salah memang, tapi nyatanya dunia berubah dengan cepat. Mereka dibuat terlena, melewatkan pembelajaran penting, melewatkan perubahan, hingga pada akhirnya menjadi kehilangan momentum. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama, mempertahankan keadidayaan itu tidaklah mudah. Untuk mempertahankan, tak peduli siapa perusahaan tersebut. Jika terus saja terlena akan hal itu, maka bersiap-siaplah akan digantikan. Kemudian yang kedua adalah lambat bergerak. Kompetisi perangkat mobile sebenarnya sudah panas semenjak tahun 2007, di mana ketika Apple merilis iPhone pertamanya. Namun Nokia masih santai-santainya, nyaman dan acuh, percaya dengan sembiannya hingga tahun 2011. Namun, ketika pesaing lainnya bermunculan, semuanya sudah terlambat. Nokia seakan gugup dalam meminang Microsoft yang masih prematur dalam dunia mobile kala itu. Hal yang terjadi pada Nokia bisa saja terjadi pada kita. Kita kadang takut untuk berubah. Kita bahkan enggan untuk belajar hal baru, lantaran merasa tidak ada gunanya untuk hidup ke depan. Kita juga bahkan sering lupa diri ketika berada di puncak. Seolah-olah serasa akan di puncak untuk selama-lamanya. Dan serta kerap dengan entengnya meremehkan saingan yang masih dianggap belum berpengalaman. Namun nyatanya, para pesaing yang kurang berpengalaman itulah yang akhirnya menampar kita dengan kerasnya. Namun saat tersadar, semua akhirnya sudah terlambat. Maka dari itu, kita harus selalu menyadari bahwa hari esok akan terus berganti. Begitu juga dengan arah hidup. Sehingga, marilah kita melengkapi diri, bekali diri dengan belajar, dan senantiasa tidak cepat berpuas diri.
Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.